Halo, saya Thohir dari Folder Bisnis. Kembali lagi di channel Folder Bisnis. Kali ini, Folder Bisnis akan memberikan konten terbaru yang mengulas seputar tabungan pendidikan anak terbaik pada tahun 2020. Sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Setiap orang tua tentu ingin buah hatinya memperoleh hal-hal terbaik dalam hidup, termasuk urusan pendidikan. Hal inilah yang membuat tabungan pendidikan anak termasuk salah satu produk perbankan paling populer saat ini. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 yang tidak menentu. Semua orang harus semakin bijak mengelola keuangan. Ada pos-pos keuangan yang tetap menjadi prioritas seperti kebutuhan makanan dan minuman, tempat tinggal, kesehatan, dan tentunya pendidikan. Melalui tabungan pendidikan anak, setiap orang tua diajak untuk lebih tenang dan sistematis dalam mengelola finansial demi masa depan buah hati yang lebih baik. Karena melihat bagaimana anak bisa menyelesaikan jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, hingga kuliah di institusi berkualitas, tentu sebuah kebanggaan bagi orang tua. Lalu, kenapa harus membuat tabungan pendidikan anak? Kendati masih banyak instrumen investasi yang lebih menjanjikan, faktanya produk tabungan pendidikan anak tetap menjadi favorit orang tua di Indonesia. Produk perbankan ini dianggap sebagai solusi orang tua dalam mempersiapkan biaya sekolah anak di masa depan. Namun lepas dari itu, tabungan pendidikan anak sejatinya memiliki banyak sekali keunggulan. Selain berfungsi sebagai persiapan dana pendidikan, juga membuat kita sebagai orang tua akan menjadi lebih tenang. Seperti apa alasan-alasan yang membuat orang tua zaman sekarang mempertimbangkan memilih produk tabungan untuk anak-anak mereka? Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama, biaya pendidikan dari tahun ke tahun bukannya makin terjangkau, tapi semakin mahal. Bahkan menurut BPS, Badan Pusat Statistik, inflasi pendidikan di Indonesia mencapai 3,81% dengan peningkatan rata-rata uang pangkal mencapai 10-15% per tahun. Fakta ini membuat orang tua harus melakukan persiapan setiap jenjang sekolah, mulai dari perlengkapan sekolah, akomodasi, uang saku, dan uang ekstrakurikuler. Yang kedua, untuk ikut membuka tabungan pendidikan anak sangat mudah. Anda tinggal datang ke bank, menghubungi customer service, membuka rekening tabungan pendidikan untuk anak, dan menyetorkan sejumlah uang. Yang ketiga, proses menabung di tabungan pendidikan anak bisa dilakukan secara online, bahkan memanfaatkan fitur auto debit sehingga Anda tidak perlu khawatir lupa bayar setoran. Yang keempat, dengan adanya produk tabungan pendidikan ini, setiap orang tua bisa mengajarkan pentingnya menabung bagi anak-anak mereka. Orang tua pun jadi lebih disiplin dalam mengelola finansial dan tentunya saat usia anak makin beranjak dewasa. Melalui keempat alasan itulah, tabungan pendidikan anak masihlah menjadi salah satu produk unggulan perbankan. Tidak heran kalau banyak instansi bank, baik nasional atau swasta, yang menawarkan produk tersebut untuk orang tua di tanah air. Selanjutnya, kriteria pilih tabungan pendidikan untuk buah hati. Apa saja sih kriterianya? Dengan makin meningkatnya literasi keuangan orang Indonesia, persiapan tabungan untuk pendidikan anak di masa depan adalah keharusan. Untuk memenuhi kebutuhan itu, perbankan saling berlomba menawarkan produk tabungan pendidikan yang tentunya memiliki keuntungan dan kekurangannya sendiri. Sebelum membahas 5 produk tabungan pendidikan bagi anak, berikut beberapa kriteria yang harus Anda pelajari sebagai pertimbangan dalam menentukan produk tabungan yang berguna bagi masa depan pendidikan anak-anak Anda. Pertimbangan yang pertama, pertimbangkan bunga tabungan. Setiap Anda hendak membuka tabungan, apapun jenisnya, pastikan Anda mengetahui bunga tabungan yang ditawarkan. Bahkan bunga pada tabungan pendidikan anak sangat mempengaruhi tujuan keuangan Anda.
karena akan menjadi dana yang dikumpulkan untuk pendidikan buah hati saat beranjak dewasa nanti. Usahakan tidak memilih tabungan pendidikan yang menawarkan bunga yang terlalu kecil, karena tidak akan mampu memenuhi biaya pendidikan yang harus naik setiap tahun. Namun ketahuilah, ada bank yang menawarkan bunga tetap, ada pula yang bunga mengembang, sehingga tingkat bunga bisa berubah karena beberapa faktor. Yang kedua, ada atau tidak asuransi jiwa dalam tabungan tersebut. Sebagai orang tua, ada baiknya memilih produk tabungan pendidikan yang memberikan fasilitas perlindungan jiwa. Proteksi jiwa ini sangat berguna ketika pihak yang membuka tabungan pendidikan meninggal dunia. Maka, dana tabungan tetap aman dan bisa dipakai ahli waris atau anak-anak Anda. Namun cari tahu soal besaran premi untuk fasilitas ini ya, termasuk beberapa jumlah pertanggungannya. Yang ketiga, bagaimana tata cara penarikan dana? Ketika mengawali kontrak tabungan pendidikan, diatur pula mengenai tata cara penarikan dana. Anda harus memahami betul aturan ini, supaya tahu bagaimana jika Anda ingin mencairkan dana untuk membayar biaya pendidikan. Setiap bank jelas punya aturan berbeda soal ini. Ada yang baru bisa mencairkan dana pendidikan saat jatuh tempo beberapa tahun kemudian. Ada yang memperbolehkan dana ditarik kapanpun, tapi nasabah bakal dikenai denda. Yang keempat, perihal setoran bulanan. Ketahuilah kemampuan finansial Anda sebagai kepala keluarga. Pastikan dana yang disisihkan untuk tabungan pendidikan buah hati tidak akan mempengaruhi keuangan rumah tangga. Yang harus Anda ingat, makin besar nominal setoran tabungan, tentu makin cepat pula dana pendidikan terkumpul sehingga anak bisa memasuki SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi dengan lebih tenang. 5 tabungan pendidikan anak terbaik yang layak dicoba di tahun 2020. Nah, jika sudah paham alasan dan kriteria yang tepat dalam memilih tabungan pendidikan, maka berikut ini folder bisnis akan bahas tabungan-tabungan pendidikan untuk anak yang terbaik saat ini. Ditawarkan oleh perbankan populer, sudah pasti produk-produk ini akan sangat berkualitas dan memberikan profit maksimal. Apa saja? Yang pertama, BNI Tabungan Perencana Masa Depan atau Tapenas. BNI Tapenas pada dasarnya adalah produk tabungan berjangka dari BNI untuk membantu nasabah melakukan perencanaan keuangan, termasuk pendidikan anak. Yang cukup menarik, BNI Tapenas juga memberikan perlindungan asuransi secara gratis. Besaran manfaat pertanggungan asuransi mencapai 1,5 hingga 6 miliar rupiah. Nasabah bahkan bisa menentukan sendiri besaran setoran rutin mulai dari 100.000 sampai 5 juta rupiah setiap bulan. Nanti akan ada fitur auto debit yang terhubung dengan rekening sumber dana, di mana akan langsung menarik uang setoran otomatis setiap bulan. Anda bisa menarik dana dari BNI Tapenas sebelum jatuh tempo, tapi dibebankan biaya 1% dari saldo akhir. Syarat, bunga, dan biaya membuka BNI Tapenas. Syarat yang pertama, WNI berusia 17-65 tahun. Yang kedua, mempunyai kartu identitas yang masih aktif, baik KTP, SIM, atau paspor. Yang ketiga, memilih rekening di Bank BNI, lalu mengisi formulir aplikasi BNI Tapenas. Yang keempat, perhitungan bunga 4% per tahun. Yang kelima, biaya administrasi 18.000 per tahun. Yang keenam, biaya penutupan rekening sebesar 1% dari total saldo akhir, minimal Rp100.000. Kemudian, tabungan anak selanjutnya adalah tabungan rencana mandiri. Sebagai bank nasional dengan aset besar, Mandiri menawarkan produk tabungan pendidikan anak melalui tabungan rencana mandiri. Meskipun difungsikan sebagai tabungan pendidikan, nasabah bisa mencairkan dana sewaktu-waktu asalkan sudah melewati masa setahun. Dengan penarikan dana maksimal sebesar 30% dari total tabungan. Setoran bulanan untuk tabungan rencana mandiri dimulai dari 100.000 dengan jangka waktu menabung selama 1-20 tahun. Perlindungan asuransi diberikan cuma-cuma senilai 5 juta rupiah per bulan melalui PT Aksa Mandiri Financial Service. Nasabah bisa melakukan perubahan setoran rutin bulanan sehingga sangat fleksibel. Syarat,
bunga dan biaya tabungan rencana mandiri. Yang pertama, warga negara Indonesia dengan usia 18-70 tahun saat tabungan rencana mandiri jatuh tempo. Yang kedua, wajib mempunyai rekening di Bank Mandiri sekaligus mengisi formulir aplikasi pembukaan tabungan rencana mandiri. Yang ketiga, gratis biaya administrasi. Yang keempat, bunga kisaran 2,5% sampai 3,25% per tahun. Yang kelima, terdapat biaya penutupan rekening tabungan rencana mandiri sebesar Rp150.000. Yang ketiga adalah tabungan BTN Siap. Dikenalkan pada tahun 2017, tabungan BTN Siap adalah produk perbankan dari Bank BTN yang bisa difungsikan untuk persiapan biaya pendidikan buah hati. Selain perlindungan asuransi jiwa bebas premi, tabungan BTN Siap juga memberikan perlindungan asuransi tambahan berupa santunan duka lantaran kecelakaan hingga perlindungan penyakit-penyakit tropis. Untuk setoran rutin bulanan, tabungan BTN Siap menetapkan mulai dari Rp100.000 dengan masa simpanan mulai 1 hingga 15 tahun. Meskipun tanpa buku tabungan, nasabah tabungan BTN Siap memperoleh detail transaksi lewat e-statement yang dikirim lewat email. Syarat, bunga, dan biaya tabungan BTN Siap. Yang pertama, warga negara Indonesia berusia 17-65 tahun. Kedua, wajib memiliki rekening di Bank BTN. Yang ketiga, perhitungan bunga sebesar 3% per tahun. Yang keempat, terdapat biaya penarikan sebesar 1% dari total saldo akhir. Yang keenam, gratis biaya administrasi. Kemudian bank selanjutnya adalah Bank BCA dengan nama Tahapan Berjangka BCA. Sebagai bank swasta terbesar di Indonesia, Tahapan Berjangka BCA bisa dipilih untuk perencanaan keuangan demi pendidikan buah hati di masa depan. Tahapan Berjangka BCA mempunyai jangka waktu menabung minimal 12 bulan dengan maksimal 240 bulan alias 20 tahun. Selama tabungan berjalan, nasabah tidak bisa menarik dana yang ada. Untuk setoran bulanan minimal Rp500.000 dengan setiap nasabah akan memperoleh perlindungan asuransi jiwa yang memiliki pertanggungan maksimal Rp1,5 miliar. Syarat, bunga, dan biaya tahapan berjangka BCA. Warga negara Indonesia berusia 12-60 tahun, mempunyai rekening BCA dan wajib mengisi aplikasi pembukaan tahapan berjangka BCA. Bunga yang ditawarkan 2,75% sampai 3,75% per tahun dengan suku bunga floating. Gratis biaya administrasi. Jika ingin menutup rekening sebelum jatuh tempo, akan dibebankan denda 1% dari saldo akhir. Kemudian bank yang terakhir adalah CIMB Niaga dengan produk tabungan pendidikan CIMB Niaga. Menawarkan besaran bunga lebih besar dari BNI Tapenas. CIMB Niaga juga mempunyai produk tabungan pendidikan anak dengan produk tabungan pendidikan CIMB Niaga. Untuk perlindungan jiwa, ada asuransi gratis dari PT Sun Life Financial Indonesia dengan jaminan mencapai 160 juta. Yang menarik dari tabungan pendidikan CIMB Niaga adalah nasabah bebas menentukan jadwal jatuh tempo meskipun jangka waktu penyimpanan tabungan antara 3 hingga 10 tahun. Sementara untuk setoran rutin tabungan mulai Rp100.000 per bulan. Syarat, bunga, dan biaya tabungan pendidikan CIMB Niaga. Warga negara Indonesia memiliki rekening bank di CIMB Niaga dan mengisi formulir pembukaan rekening tabungan pendidikan CIMB Niaga. Menyerahkan fotokopi KTP asli yang masih aktif, perhitungan bunga 4,85% per tahun, biaya administrasi sebesar Rp50.000 per bulan yang mulai ditarik pada bulan ketiga sejak rekening aktif, pencairan sebelum jatuh tempo diberi denda 2% dari total pencairan minimal Rp50.000. Oke guys, dari kelima produk tabungan pendidikan anak yang dibahas di atas, tentunya semua memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Anda bisa memilih salah satu di antaranya yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda, asalkan sudah memenuhi kriteria tabungan pendidikan yang dicari sesuai dengan kriteria Anda. Baik, terima kasih. Demikian video seputar tabungan pendidikan anak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar kami semangat untuk membuat video-video bermanfaat lainnya.